Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arafi Anderson dengan NPM G1A0330. Saya dari Informatika kelas D. Di sini saya ingin menjelaskan 4 slide, 4 dari tugas ANN, di mana berjudul Perceptron Learning Rule, aturan pembelajaran perseptron untuk klasifikasi linear. Setelah di sini punya pembelajaran atau output yang diharapkan untuk siswa adalah dapat membedakan 3 kategori aturan pembelajaran, yaitu supervised, unsupervised, dan reinforcement. Lalu memahami struktur perseptron dan decision boundary-nya, lalu menerapkan aturan pembelajaran perseptron untuk memperbarui bobot dan bias, memahami teorema konvergensi dan batasan linear separability, lalu menganalisis kegagalan perseptron pada masalah SOR, dan merancang perseptron multilayer untuk masalah non-linear. Di sini, mengapa perlu aturan pembelajaran? Pertanyaan mendasarnya yaitu bagaimana cara menentukan matriks bobot W dan bias B secara otomatis agar jaringan dapat mengklasifikasikan data dengan benar. Jawabannya adalah dengan aturan pembelajaran atau learning rule. Algoritma iteratif untuk menyesuaikan bobot menggunakan kesalahan atau error sebagai sinyal koreksi. Diperkenalkan oleh Frank Rosenberg pada akhir tahun 1990-an. Sini dapat lalu ada 3 kategori aturan pembelajaran, yaitu supervised, diberikan input plus target, belajar dari contoh berlabel, contohnya adalah perceptron, lalu ada back propagation. Selanjutnya adalah reinforcement, yaitu diberikan input plus score atau nilai, yang dimana dia akan belajar dari hadiah dan hukuman, contohnya adalah sistem kendali dan game AI. Lalu ada unsupervised. Nah, supervised ini diberikan hanya itu saja untuk menemukan struktur tersembunyi. Contohnya adalah clustering dan competitive learning. Perceptron learning rule termasuk dalam kategori supervised learning. Di sini ada arsitektur perceptron, itu yang kasih matriks, di mana A sama dengan hard link, yang kurang WP plus B, di mana P dengan vektor input R kali 1, dan W adalah matriks bobot S kali R, B adalah vektor bias S kali 1, dan A adalah vektor output S kali 1. Fungsi aktivasinya adalah hard link di mana hard link kurang N sama dengan 1, N lebih besar sama dengan 0, dan 0 jika N lebih kecil daripada 0. Geometri decision boundary. Di sini definisinya adalah garis atau bidang pemisah terjadi saat net input sama dengan 0. W kuadrat TP plus B sama dengan 0. Sifat geometrisnya itu decision boundary selalu ortogonal terhadap vektor bobot. W menunjuk ke arah daerah di mana A sama dengan 1. Bias B menggeser garis tanpa mengubah kemiringan. Peran bias dalam decision boundary. Untuk antara bias atau B sama dengan 0, sini garisnya selalu melewati origin. Melewati origin. Lalu untuk yang dengan bias atau B sama dengan 2, garisnya bergeser sejauh B per W dari origin. Bias memberikan fleksibilitas posisi atau esensial untuk masalah yang tidak melewati origin. Aturan pembelajaran perseptron, definisi errornya atau galak, E sama dengan T min A. T-nya adalah target, penilaian diinginkan, A-nya adalah output aktual jaringan, dan E-nya adalah selisih dari sinyal koreksi. Aturan pembaruan bobot dan bias, W yang W new sama dengan W all plus EP ke T. Dan juga jika B new sama dengan B all plus E. Intuisinya jika salah, geser bobot ke arah yang benar. Ini adalah 3 kondisi error, di mana hitung error E sama dengan T min A, E sama dengan 0, jika E sama dengan 0, di sini adalah 3 kondisi error, di mana hitung error sama dengan E sama dengan T min A. Jika E sama dengan 0, jika iya, maka tidak berubah W, B yang tetap. Jika tidak, maka E-nya apakah sama dengan 1? Jika iya, T-nya sama dengan 1, A sama 0, false negatif, W plus P, T, B min 1, B plus 1. Jika E-nya tidak sama dengan 1, maka false-nya positif, E sama dengan min 1, W min P per T. Di sini ada intuisi geometris pembaruan bobot. Penjelasannya adalah saat T sama dengan 1, A sama dengan 0, W ditambah P sehingga decision boundary berputar mendekati input, meningkatkan peluang input diklasifikasikan sebagai satu untuk iterasi berikutnya. Lalu di sini ada contoh numerik atau iterasi perseptron. Contohnya adalah jika masalah T sama dengan 1 dan 1 per T, targetnya T1, bobot awal W sama dengan 00 dan B sama dengan 0. Angka 1, kita hitung outputnya dengan persamaan berikut, mana WP plus P sama dengan 0 plus 1 plus 0 plus 1 plus 0 sama 0. Maka A sama dengan 1
kali 0 sama dengan 1. Langkah duanya, hitung error. E sama dengan T min A sama dengan 1, min 1 sama dengan 0. Untuk langkah ketiga, kita perbarui bobotnya, error sama dengan 0, bobot tidak berubah. Iterasi berikutnya, ini klasifikasi. Input P sama dengan 21 pangkat T, target T sama 0, W 00, B sama 0. Dimana di sini didapatkan bahwa A hardlink 1 salah, T sama 0, E sama 0, min 1 sama dengan 1. W mu E00 plus E-1, 21 sama dengan min 2, min 1. Di sini kita akan lihat di slide 11. Ini harus kita potong. Lihat. Lanjut saja ke selanjutnya. Evolusi decision boundary selama pelatihan, contohnya N, get min 4, pola berlatih secara berulang. Approach, atau dalam kurung approach. Setiap approach, decision boundary bergeser dan berputar sehingga memisahkan politik dengan sempurna. Teorema konvergensi perceptron. Teorema, jika terdapat solusi yang memisahkan data secara sempurna atau linearly seperable, maka aturan perceptron dijamin akan konvergen ke suatu solusi dalam jumlah iterasi yang terbatas. Tidak ada jaminan solusi yang ditemukan adalah yang terbaik, hanya solusi yang valid. Jumlah iterasi maksimum bergantung pada seberapa dekat solusi ideal dengan pola input. Jika data tidak linearly seperable, algoritma akan beroscilasi selamanya tanpa konvergen. Kuncinya adalah perbedaan solusi kandungan konvergensi terjadi. Lalu, akan bahas apa itu linear separability. Untuk linear separable, ada garis lurus yang memiliki dua kelas, jadi terpisah secara linear. Untuk yang tidak linear separable, tidak ada satu garis yang lurus yang bisa memisahkan kedua kelas, jadi tidak ada satupun garis lurus yang memisahkan kedua kelas. Masalah SOR, kegagalan perceptron single layer. Ini adalah tabel kebenaran SOR di mana titik 00 dan 11 sama dengan kelas 0. Ini titik 01 dan 10, lihat 01 dan 10, ini adalah kelas 1, ini adalah kelas 0. Keduanya berselangan, berarti tidak ada garis lurus yang memisahkan. Berarti bisa dibilang adalah jadi tidak linear separable. Kesimpulannya, perceptron single layer hanya mampu menyelesaikan masalah yang linearly separable. SOR membutuhkan multi layer atau hidden layer. Untuk SOR, mengapa saya penting untuk conversion? Simulasi pelatihan perceptron pada SOR, amati di boundary yang terus berubah. Ini boundaries beroscilasi, tidak ada yang memisahkan sempurna. Efek pada pelatihan setiap kali suatu pola dikoreksi, pola lain menjadi salah. Berikutnya ada solusi SOR, perceptron dua layer. Strategi dekomposisi SOR menjadi dua gerbang yang linearly separable. satu yang hidden, neuron 1 OR W1 sama dengan 11, B1 sama dengan min 0,5, dan neuron 2 ada 6, W2 sama dengan 1 min 1, B2 sama dengan 1,5. Layer 2 untuk outputnya, neuron N, W2 sama dengan 1, B2 sama dengan 1,5. Untuk layer 2, sama dengan output L1. Implementasi perceptron di Octet atau di MATLAB. Ini merupakan suatu contoh kode yang dapat dijalankan di MATLAB. Mungkin dapat dicoba nanti. Lalu pertimbangan praktis dalam pelatihan. Untuk urutan data, urutan presentasi pola mempengaruhi jumlah iterasi. Shuffle data setiap approach untuk hasil optimal. Untuk learning rate, meskipun aturan percobaan tidak memerlukan learning rate, langkah E dengan kurang lebih 1, varian dengan dapat membantu, W-nya dengan all, plus EP, T. Approach maksimum selalu tetapkan batas iterasi untuk mencegah infinite loop pada data yang tidak linearly separable. Untuk open algorithm, untuk data tidak separable, simpan bobot dengan akurasi terbaik selama pelatihan. Lalu kita kembalikan bobot dari topik tadi. Normalisasi input dengan skala yang berbeda dapat memperlambat konvergensi, di mana normalisasi membantu. Inisialisasi, bobot awal kecil atau 0, atau adalah standar, tidak mempengaruhi hasil akhir, hanya jumlah iterasi. Berarti perceptron ke pembelajaran mendalam. Perceptron atau di satu layer dan linearly separable. Lalu ada multi layer perceptron yang memiliki layer. Lalu ada back propagation pada 86, di mana gradient development, dan ada yang kembali ada kami di tahun 2010 awal. Hundreds of layers namanya. Satu transisi yaitu aturan perceptron, di gradient descent pada post error, back propagation untuk layer, dan back learning layer. Ringkasan dari semua setelah ini yaitu learning rule, algoritma otomatis untuk menyesuaikan bobot dari data.
aturan perseptron, W new sama dengan W out plus EP T dengan EP A, decision boundary sama dengan ortogonal terhadap W, posisi ditentukan oleh bias B. Konvergensi dijamin jika dan hanya jika data linearly superable. Batasannya tidak ada misalkan SOR, butuh mungkin. Fondasi, konsep error guideline, wage update adalah dasar dari semua algoritma supervised learning model, termasuk back propagation dan deep learning. Lalu sini ada latihan yang jelas. Baiklah, itu penjelasan untuk slide 24. Kita akan lanjut penjelasan di materi tugas bagian A. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan pada pembahasan bagian A pada lembar kerja dan konsep di bab 4 ini. Di sini ada 7 soal. Soal pertama, di sini kita akan menjelaskan soal pertama. Ini sebutkan dijelaskan secara singkat 3 kategori aturan pembelajaran dan manakah yang digunakan oleh aturan perseptron. Jawabannya adalah yang pertama ada supervised learning, adalah metode pembelajaran yang menggunakan data input dan target output. Jaringan saraf belajar dengan membandingkan output hasil prediksi dengan target yang benar. Lalu error digunakan untuk memperbaiki bobot. Contohnya ada perseptron dan back propagation. Ciri utamanya ada label, ada target, dan ada proses koreksi error. Yang kedua, kita jelaskan pada bagian B adalah unsupervised learning. Ini adalah pembelajaran dengan target output. Jaringan hanya menerima data, input, dan mencari polanya. Contohnya, Kohonen SOM, clustering, ciri utamanya tidak ada label dan sistem menggunakan pola secara mandiri. Yang C, reinforcement learning, dalam metode pembelajaran berdasarkan reward dan punishment. Sistem belajar dari pengalaman. Jika tindakan benar diberi reward, jika salah diberi penalti. Contohnya GMI. Ciri utamanya belajar melalui trial and error dan ada mekanisme reward. Jenis menggunakan pada perseptron adalah yang paling tepat adalah supervised learning karena perseptron membutuhkan input, target output, dan error untuk memperoleh bobot. Nomor 2, ini ada soal 2 input yang sekian. Lalu kita di bagian A meminta hubungan geometris antara vektor bobot Y dengan garis decision boundary-nya, dan B jika bias B dari 6 dari 2, maka yang terjadi jika posisi garis tersebut berdasarkan apa yang telah klasifikasi. Untuk decision boundary perseptronnya ini W1 plus W2 V2 sama B sama 0. Sejauh bagian A dulu, dengan vektor bobot W sama W1 V2 memiliki hubungan penting dengan garis decision boundary. Penjelasannya, vektor bobot selalu tegak lurus atau ortogonal terhadap garis decision boundary dan arah vektor bobot menunjukkan sisi area output sama satu. Artinya, semakin besar bobot, maka garis makin sensitif terhadap perubahan input. Arah W menunjukkan arah penunjuk kelas. Lalu yang B, jika bias berubah dari 0 menjadi 2, maka awalnya ini samaannya tadi menjadi kita tambahkan min 2 jadi sama 0, atau WP P1 plus W2 plus W2 P2 sama 2. Lalu tampaknya garis decision boundary-nya bergeser posisi. Arah garis tetap sama secara geometris, bisa mengontrol translasi atau pergeseran garis. B-nya positif, garis bergeser ke satu arah, B negatif, garis bergeser ke arah lain. Dampak terhadap klasifikasi, beberapa titik yang sebelumnya kelas 1 bisa menjadi kelas 0 atau sebaliknya. Jadi hasil kualifikasinya dapat berubah walaupun bobot. Lalu lanjut yang nomor 3, soal perseptron 2 input dilatih untuk membedakan 2 kelas. Bobot awal W old-nya 0,5 min 0,5 dan B old-nya yaitu 0, gunakan fungsi Hartley. Lalu di sini lainnya lakukan perhitungan berdasarkan dulu lengkap menggunakan W dan B setiap iterasi. Yang nomor 3, tahunya tadi untuk soal iterasi pertama inputnya 1 dan 2, targetnya adalah T sama 0. Hitungan input rumusnya N sama dengan WP plus B. Substitusi N sama dengan 0,5 dikali 1 tambah min 0,5 kali 2 plus 0. Hasilnya 0,5 dikurang 1. N sama dengan min 0,5. Lalu karena N lebih kecil daripada 0, maka A sama 0. Hitung errornya, E sama dengan T min A. E sama dengan 0, E sama 0. Update bobotnya. Karena errornya 0, bobot tidak berubah. W baru sama 0,5 dan min 0,5 dan B baru sama 0. Hasil dasarnya ini komponen N nilai min 0,5, A 0, E 0, W baru 0,5 dan min 0,5 dan B barunya dengan 0. Iterasi 2, gunakan bobot hasil iterasi 1, W 0,5 dan min 0,5 dan B 0. Inputnya min 1 dan 1. Targetnya T sama 1. Kita hitung inputnya. Di sini N sama dengan 0,5 sama dengan tadi perhitungannya, yang dimana didapatkan hasilnya min 1. Lalu karena N-nya lebih kecil dari 0, maka A-nya sama 0. Kalau kita hitung errornya, mendapatkan N-nya sama dengan 1. Lalu kita substitusikan tadi
maka dari W barunya akan didapatkan hasil min 0,5 dan 0,5. Min 0,5 dan 0,5. Habis biasnya B baru sama dengan B lama tambah E, di mana hasilnya didapatkan yang satu. Hasil dari keduanya N yang 1, A0, E1, W baru yang min 0,5 dan 0,5, B barunya 1. Maka sebenarnya yang didapatkan setelah dua iterasi, W sama dengan min 0,5 dan 0,5, perubahan terjadi pada iterasi kedua karena jadi ini klasifikasi target 1 seperti outputnya 0. Nah, nomor 4, tuliskan script octet untuk mati sebuah perseptron single neuron dengan 3 input yang akan mempelajari fungsi untuk output. 1 sama dengan 1. Jika setidaknya 2 input berbeda 1, gunakanlah hardlane dan representasikan dataset sebagai matriks. Implementasikan loop pelatihan dengan maksimal 10 inputs. Nomor 4. Di sini kita akan membuat perseptron single neuron dengan 3 input yang mempelajari fungsi logika. Karena ada 3 input binar, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini merupakan kombinasi datanya, di mana inputnya atau representasi matriksnya pada input sama dengan ini 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya ini. Di mana targetnya adalah T dengan 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Maka inilah script octet-nya. Kita langsung ke dalam script-nya. Maka di sini ada inisialisasi dataset. Maka face octet-nya ini digunakan untuk menyimpan seluruh kombinasi input dan target output. Lalu ada inisialisasi bobot untuk bagian awal. Lalu ada perluangan import yang hanya dilakukan maksimal full import, hitung inputnya, lalu ini untuk fungsi hardlane-nya, ini untuk error, yang bagian untuk objek bobot, lalu untuk objek biasnya. Kesimpulannya, perseptron dapat mempelajari fungsi output sama dengan 1 jika minimal 2 input mendasar. Karena dataset tersebut masih di linearly separable, maka dapat dipisahkan menggunakan hyperlane. Kita lanjut ke nomor 5. Diberikan 2 kelas di ruang 2D. Kelas A target T sama dengan 1, T1, 21, T, P2, 32T. Yang kelas B-nya target T sama 0, T3 dengan min 1, min 1, T4, min 2, min 2. Kita yang bagian A diminta untuk menspesifikasikan tidaknya 2 kemungkinan di menteri yang dapat memisahkan 2 kelas. Lalu yang B, mengapa terdapat ini dari 1 solusi W dan B yang valid untuk masalah ini. Nah, yang nomor 5. Diketahui kelas A T sama 1, maka P1 sama dengan 21, P2, P3, 2. Kelas B T sama 0, P3, min 1, min 1, P4, min 2. Plot dan division boundary. Jika digambar, kelas A berada di kanan atas, kelas B berada di kiri bawah. Karena kedua kelas berjauhan, banyak garis dapat mengetahuinya. Contoh division boundary yang pertama, P1 P2 sama 0, atau P1 plus P2 sama 0. Lalu division boundary kedua, P1 sama 0, P1 sama 0. Analisisnya, kedua garis tetap memisahkan A dan B, tidak memotong area data. Dalam bagian B, lanjut bagian B, mengapa ada banyak solusi W dan B? Karena dataset bersifat linearly separable, artinya dapat banyak garis pemisah valid, tidak hanya satu solusi. Penjelasan geometris, semua kelas A berada di satu sisi dan B berada di sisi lainnya, maka bobot dan bias dianggap valid. Kesimpulannya, perseptron tidak mencari garis terbaik, tapi hanya garis yang berhasil memiliki kelas, karena itu solusi bisa banyak dengan bobot dan awal frame. Nomor 6. Seorang data scientist ingin menggunakan perseptron untuk mengklasifikasikan dataset media berikut, yaitu pasien sehat maka tekanan darah normal, kolesterol rendah. Untuk yang konsentrasi tinggi, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau tekanan darah normal tapi kolesterol tinggi. Evaluasilah apakah perseptron single layer tersebut untuk masalah ini. Jika tidak, jelaskan mengapa dan usulkan modifikasi tersebut. Nomor 6, dataset medisnya, yaitu jika sehat, ya seperti soal, jika sehat tekanan darah normal, kolesterol tinggi, dan darah tinggi, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi atau darah normal dan kolesterol tinggi. Analisisnya, misalkan tekanan darah 0, kolesterol 0, target 0, tekanan darah 1, kolesterol 1, 1, 0, kolesterol 1, target 1. Apakah perseptron cocok? Ya bisa dibilang bisa cocok, karena data masih bisa dipisahkan kalau garis lurus. Kolesterol tinggi selalu masuk target 1. Di semua menteri sederhana masih memungkinkan, namun jika data berkembang menjadi pola seperti XOR, maka perseptron single layer gagal karena XOR tidak linearly separable. Lalu modifikasi yang dibutuhkan jika data tidak linear, maka multi-layer perseptron dibutuhkan atau MLP dengan hidden layer dan propagation agar mampu membentuk distribusi mantel yang linear. Nomor 7,
fungsi logika SOR tidak dapat diselesaikan oleh model single layer, namun SOR dapat diselesaikan oleh server atau jaringan two layer. Biasanya 3 bagian. Bagian A, kita diminta untuk merancang layer pertamanya dengan masing-masing mengenali satu transform besar dan transform satu. Lalu kedua merancang layer 2 yang menggabungkan output layer pertama menjadi SOR. Lalu menentukan wujud yang berikutnya. Yang C, verifikasi desain Anda dengan menghitung output untuk 4 kombinasi input SOR. Lanjut ke nomor 7. Ini nomor 7. SOR layer pertamanya gunakan 2 neuron. Neuron 1 OR, neuron 2 NN. Dimana neuron satunya W1 sama dengan 111, 1, W1 sama dengan 0,5 dan W2 sama dengan 1, dan W2 sama dengan 1,5. Layer keduanya gabungkan output hidden layer, gunakan W sama dengan 11, B sama dengan min 1,5. Neuron ini tidak seperti N, AND. Verifikasi SOR-nya input 00 hidden layer neuron OR 0 plus 0 min 0,5 dengan min 0,5 dengan 0. Neuron 0 tambah 0 ditambah 1,5 sama dengan 1,5 sama dengan 1. Output hidden-nya 0, 1. Layer kedua 0, 1 dikurang 1,5 sama dengan 0,5. Hasilnya hasil SOR 0, 0 sama 0. Input 0,1 OR-nya 0 plus 1 dikurang 0,5 sama 0,5 sama 1. Enamnya NAND-nya 0 dikurang 1 tambah 1,5 dikurang dengan 0,5 sama dengan 1. Layer kedua 1 plus 1 dikurang 1,5 sama dengan 0,5 sama 1. Hasilnya SOR 0,1 sama 1. Benar. Input 0,0 OR-nya 1 plus 0 min 0,5 sama dengan 0,5 kurang 1. NAND-nya min 1 plus 0 plus 1,5 dikurang 0,5. 1. Layer kedua 1 plus 1 dikurang 1,5 dikurang sama dengan 0,5 1. Hasilnya itu 1. Benar. Input 1, OR-nya didapatkan 1 dikurang 0,5 sama dengan 1,5. 1. NAND-nya min 1 plus 1,5 sama dengan min 0,5 itu 0. Layer kedua 1 plus 0 min 1,5 sama dengan min 0,5, berarti itu 0. Hasilnya SOR 100 sama dengan 0. Benar. Sebenarnya akhir, perseptron single layer tidak bisa menyelesaikan SOR, namun two layer perseptron dapat menyelesaikannya dengan mengkombinasikan beberapa multi layer. Maka itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.